Oh guys, balik lagi di Jakarta Jalan. Kali ini gua mau antar istri ke daerah Bekasi, ke klinik seperti itu. Papa, Hmm, Papa, guys, iya, iya. Papa, Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikutin terus di channel Jakarta Jalan buat lihat. Papa jalan dulu ya. Apa sayang? nih, Apaan tuh? nih, Salim dulu. dadah Papa. Oke. Salim mama, Bang. Oke. Jalan dulu, Bang. Anak-anak titip, guys. Ke mamahnya sejenak. Oke. Nanti kita lanjut lagi, guys. Jadi kali ini tuh kita mau ke Bekasi, mau ke klinik perawatan perempuan gitu, guys. Ya, perempuan lah ya, guys. Ngerasa kurang terus, perawatan mulu pokoknya. Mau bilang apapun kita bingung, guys. Ya, kita panasin mesin dulu. Bismillah. Hari ini masih puasa, guys. Tapi sudah mendekati Lebaran. Jadi berasa mungkin ada yang beberapa udah jalan mudik kali ya. Pengusaha-pengusaha atau memang bukan pekerja kayak kita. Karena mungkin kan dia pengen lama Lebaran di Jawa, maksudnya di daerah mudiknya biar lama, guys. Sobat Jakarta Jalan gimana? Mudiknya tanggal berapakah kalian? Oke. Kita siap berangkat. Siap ya. Let's go. Putar balik kali ya? Oh, sono. Kan jalurnya beda. Lewat Manggarai. Kan kayak kemarin kan? Tapi bisa sih lah sini. Lu main naik aja, orang belum siap. Nggak bawa drone. Nggak usah ya? Hah? Nggak bawa drone? Apa? Nggak bawa drone. Jadi guys, biasanya gue kalau jalan itu bawa drone karena sewaktu-waktu drone itu bisa digunakan fungsinya. Waktu aku kena itu cuko kayaknya tuh, ya? Apa? Nah cuko. Ah. Oke guys, kita lanjut lagi guys di bawah proyek LRT fase keberapa ya ngomong ini? Itu dari Velodrome ke arah Manggarai, guys. Jadi hal positifnya adalah ini nanti terintegrasi sangat panjang nantinya nih, LRT saling berkesinambungan dengan LRT yang jalur lainnya. Ekspektasinya seperti itu, guys. Waduh, agak gerimis, guys. Nah, cuman memang saat ini kita harus bersabar dengan kondisi jalan yang macet karena pembangunan. Tuh. Makanya daerah rumah gue ini
menjadi daerah yang lumayan macet di saat jam-jam sibuk atau rush hour ya. Gitu, karena kita mau lewat tambak juga di sana macet, sedang pembangunan juga. Lewat sini pun kondisinya ya begini. Itu. Cuman awalnya memang agak gimana ya, agak bete, tapi kesininya ya udah terbiasa ya, santai aja. Bicara tentang penggunaan kendaraannya aja yang difungsikannya seperti apa. Di saat memang kita pengen buru-buru dan efisiensi pakai motor ya kan, pakai motor. Tapi kalau memang terpaksa memang harus pakai mobil ya sudah pakai mobil ya kan. Gitu guys. Oke, kayak kita lewat bypass aja yang ya. Lihat bypass aja ya. Ya ntar kan ke itu arah ini apa sih namanya, Kalimalang kan. Kalau lewat situ ntar ke Kalimalang, oh bisa juga ya, harusnya ya. Iya enggak, maksudnya nih awalannya dulu yang aku bahas. Kalau lewat sini bisa juga sebenarnya tadi, Jatinegara ya kan. Tiara tinggal kali Kalimalang ya sudahlah, udah terlanjur lewat sini. Kadang suka kayak gitu guys, kita lagi asik ngobrol keder. Lewat sini aja deh, semoga nggak lewat dulu keretanya, biar kita lewat dulu ya kereta ya. Cuaca mendung dan tadi agak gerimis guys. Istri bikin vlog guys. Oke, kita sudah sampai di daerah Pramuka. Nah, ini salah satu proyek juga yang sampai sini. Nah, sini progresnya masih seperti ini, dan yang masih membuat kita semua bingung pada saat kita lewat itu daerah dekat perempatan Salemba, agak ke sana dikit guys. Kenapa? Karena bingung tiangnya akan ditaruh di mana. Karena dari kemarin, dari waktu itu tuh ngukur terus sampai sudah kayak pingin dicor gitu, cuman nggak jadi guys, masih diperhitungkan. Nah itu bagian bingungnya tuh, bagian flyover, karena di situ ada flyover cukup besar guys. Nah itu bingung tuh nyari titik untuk naruh tiang panjang si LRT-nya tuh sebelah mana. Bahkan gak usah warga yang dekat-dekat sini atau yang suka lewat, bahkan om gua yang tinggalnya di Depok pada saat main sini juga dia ngeliat, ini dia lagi ngukur nih tiang panjang ini mau taruh di mana nih penjetannya. Ya bener juga, karena posisi space untuk naruh tiangnya itu agak bingung kan, ini besar tuh ya, fondasinya gede banget guys. Nah, posisi jalan yang tersisa atau space yang tersisa dekat Salemba itu sudah tipis guys, jadi bingung mau taruh di mana. Gue juga penasaran sih, ntar kita lihat ya guys, karena sampai sekarang pun juga di garis ataupun di pondasi aja belum. Nggak mungkin lompat ya. Oke guys, by the way, gimana puasanya? Semoga lancar semua ya guys. Semoga lancar. Saat video ini dibikin sekarang itu tanggal berapa nih? 22 guys. Sudah 22 hari berpuasa. Alhamdulillah gue masih lancar. Gue harap semua yang ngejalanin puasa kali ini juga lancar, diberi kelancaran ya guys. Godaan pasti banyak, gimana iman kita aja. Sayang loh guys kalau seandainya nggak dijalanin, karena bulan puasa atau puasa di bulan Ramadan ini kan setahun sekali ya guys. Ya nggak ada salahnya tuh selama sebulan, setahun sekali kita puasa guys. Bicara tentang keimanan ataupun ibadah, bagus juga loh untuk kesehatan, karena selama puasa itu
sel-sel apa namanya, banyak organ-organ tubuh kita tuh istirahat guys, istirahat, jadi jadinya capek, itu menyehatkan jadinya seperti itu. Ini lampu merah bebas daerah dekat Rawamangun ya guys. Naik ke atas. Bagaimana kelanjutannya? Jangan di skip ya guys. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube ini biar makin berkembang dan bisa selalu berbagi informasi atau video-video menarik yang bisa sama-sama ditonton ya guys. Oke. Ya, di dekat Kalimalang guys. Ini nama jalannya apa ya? Seperti yang pernah gue bilang, gue itu nggak terlalu tahu nama jalan guys, paling tahu apa namanya, daerah-daerahnya doang. Yang jelas ini udah dekat daerah Kalimalang guys, daerah Kalimalang. Yang naik mobil mau becak kayu pun bisa aja sih naik atas. Di sini dulu tuh kalau gue lewat sini tuh sih gue suka ingat ya, dulu tuh di sini salah satu jalan sempit juga, cantik macet, agak Jember dengan becek dan lubangnya yang banyak ya kan, kiri kanan orang dagang gitu. Alhamdulillah sekarang jauh lebih rapi. Nah, dekat sini tuh dulu ada tempat main futsal, apa namanya lupa gue ya, udah futsal apa ya, cuman sekarang tahu masih ada apa enggak ya, di komen ya guys yang tahu ya, itu masih ada atau enggak ya, karena gue juga kurang nggak di sini. Dulu ada sekarang jalanan udah lebar guys, jalanan udah lebar, rapi juga, nggak berlubang juga ya. Ada sih beberapa titik lubang kayak gini nih ya. Cuman sih perbaikannya cepat karena mungkin ini salah satu jalan penghubung ya dari Jakarta ke Bekasi. Baratnya ya kayak perbatasan guys. Itu dulu daerah ini pun juga buat gue tuh nggak terlalu asing karena di dekat sana ada apa namanya, Akpindo kalau dulu ya, Akademi Pariwisata Indonesia gitu ya. Kalau sekarang namanya apa ya, lupa juga guys, ntar kayak kelihatan tuh namanya, universitas gitu juga ya. Karena ya sekedar informasi, gue itu jebolan pariwisata atau SMIP guys, Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata gitu. Kalau ditanya seru nggak dunia pariwisata, jawabannya udah pasti sangat seru, sangat seru. Ditanya nyesel nggak sekolah di SMIP atau lulusan SMIP, enggak pasti. Kenapa? Gue menemukan banyak pengalaman atau hal-hal yang memang apa ya, nggak semua orang bisa sih, maksudnya nggak semua gitu, karena kan segmented ya. Kalau bicara sekolah menengah, oh sekarang namanya Asa Indo guys, Universitas Asa Indonesia, mungkin ada sponsor juga kali ya, atau memang berubah yayasan guys ya. Ya, sekarang jadi namanya Asa Indo. Di sini ada Universitas Borobudur. Nah ini belum tahu, tapi kayak besar banget guys universitasnya. Gitu. Oke, by the way, tadi balik lagi tentang bicara Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata. Bagi yang lulusan pariwisata udah tahu banget pasti gimana serunya. Pada saat sekolah kita nggak jauh yang namanya jalan-jalan terus ya, terutama yang jurusannya itu travel ya kalau dulu ya. Dulu usaha jasa pariwisata sebenarnya, atau mungkin travel ya. Karena spesifik jurusannya itu memang ke tourism department gitu ya. Jadi yang kayak jadi guide atau tour planner seperti itu seru banget.
karena setiap semesternya itu hampir jalan-jalan terus. Cuman memang sekolah gua ini nggak yang kayak sekolah SMIP hedon lainnya. Kenapa gue bilang hedon? Karena kan ada sekolah lain kan prakteknya itu keluar negeri ya. Kalau sekolah gue cuman paling jauh cuma sampai Bali guys. Jadi tujuannya cuman apa, supaya nggak memberatkan banget untuk beberapa segmen orang tua atau segmen beberapa keluarga yang memang nggak sepenuhnya mampu gitu. Kita bicaranya ya disesuaikan aja. Kalau emang kalian mampu dengan segmen sekolah yang agak hedon, yang apa namanya study tournya ke Singapura atau Malaysia, silakan guys. Gitu. Seru banget. Itu bisa jadi tiketing, tiket pesawat ya pastinya. Terus perhotelan juga ada. Kalau sekarang sih kayaknya lebih banyak deh jurusannya guys. Karena arahnya agak kita mengembangkannya tuh beda. Kayak misalnya mungkin e-commerce gitu ya, nama jurusannya apa ya, pokoknya yang tentang online itulah, atau yang berhubungan sama dunia digital gitu ya. Nah, kalau dulu kan spesifiknya gue paling nemuin tata boga atau masak-masak ya, terus perhotelan, sama yang tadi usaha jasa pariwisata gitu. Nah gue anak travel ya, senang usaha jasa pariwisata. Dulu kita UJP, nggak ngerti ya kalau sekarang tuh disebutnya apa gitu. Cuman kalau yang gue temuin fakta kali ini, setelah kemarin ada COVID ya guys, banyak orang tua atau mungkin anaknya itu sendiri agak ragu guys masuk ke pariwisata, karena dia berkaca dengan kejadian COVID kemarin. Karena yang paling terpukul itu adalah dunia pariwisata. Itu gua akuin ya, apalagi Bali kan, yang kurang lebih 80%-nya itu pemasukannya dari pariwisata guys. Salah jalan ya. Gitu. Cuman ya kalau rezeki nggak mana kok guys. Kenapa? Karena ya sekarang pun juga kan dunia pariwisata itu luas, dan kita udah belajar dan mempunyai pengalaman pernah kena momen COVID yang kemarin. Jadi mungkin sekarang kita udah banyak pelajarannya harus seperti apa dan antisipasinya seperti apa. Kalau kita bicara pariwisata nggak sesimpel, nggak sempit itu sih guys. Karena kita bicara kalau usaha jasa pariwisata itu kita ada umroh dan haji. Yang kita sama-sama tahu di Indonesia ini mayoritasnya kan muslim ya. Jadi yang namanya umroh itu tuh ya memang bakalan banyak yang ingin umroh. Karena ibaratnya wisata sambil ibadah gitu kan. Apalagi yang haji. Yang haji aja yang antri, kita sama-sama tahu guys berapa banyak kan gitu. Gimana, minat nggak guys masuk dunia pariwisata? Kalau menurut gue atau saran gue sih minat aja, karena banyak pelajaran di dalamnya yang bisa kita ambil dan kita terapkan mungkin ke bidang lain guys. Serius deh, kita tahu cara menghitung quotation paket wisata itu bisa digunakan untuk bikin quotation yang lain, contoh IO atau agency. Karena gue saat ini kerja di bidang agency, gue bilang ya ini pernah gue pelajarin bikin quotation kayak gini kan gitu, jadi ada pengalaman. Terus bicara public speaking tetap dapat. Kenapa? Karena kita belajar yang namanya ilmu guiding. Ilmu guiding itu harus belajar, harus praktek di depan banyak orang. Tapi memang belajarnya kita di depan teman-teman sendiri dulu, menjelaskan daerah-daerah yang lagi kita kunjungi. Karena kan kita sebagai guide ya, kita ngejelasin. Nah itu pakai public speaking guys, supaya kita nggak malu, berani terus ngejelasin. Apalagi kan prakteknya kalau pariwisata itu kan
pakai bahasa Inggris guys. Jadi seperti yang gue bilang, banyak ilmu yang bisa kita terapin ke bidang lain gitu. Selain tadi gue bilang public speaking, ilmu bahasa lain pun juga banyak. Jadi selain bahasa Inggris, gue dulu belajar ada bahasa Perancis sama Jepang. Ya nyesel nggak nyesel, gue nggak terlalu menggeluti, tapi sedikit-sedikit gue bisa gitu. Walaupun cuman kayak bahasa Jepang, konnichiwa, konbanwa kayak gitu ya. Dan kalau kita memperkenalkan diri, hajimashite, watashi wa no siapa namanya gitu ya. Tapi itu melekat guys. Apalagi kalau lu yang akhirnya masuk ke dunia pariwisata dan belajar di sekolah pariwisata, lu mendalami, benar-benar mempelajari, wah nggak nyesel banget guys. Bahasa Prancis, bahasa Jepang kan, bahasa Prancis tuh unik tuh, penulisan sama pembacanya beda. Setiap benda ada gendernya. Terus tenggorokan siapin lah bacanya, karena lebih banyak main tenggorokan tuh. Aksen-aksennya gitu. Cuman sekedar informasi, setiap sekolah pariwisata itu beda-beda bahasa yang dipelajari, bahasa asingnya. Ada yang gue denger temen gue ada yang bahasa Belanda gitu. Kayaknya Jerman juga ada dari Belanda, ada kayak gitu ya, banyak. Walaupun mungkin nggak di dunia pariwisata juga ada pelajarannya, kayak nggak salah ya, kalau nggak salah tuh SMA juga katanya ada sih. Cuma setidaknya kita spesifik di spesifik pembelajarannya, arahnya mungkin nantinya akan kepake gitu guys. Terus kalau yang dunia perhotelan juga banyak ilmunya, kayak lu belajar bartender ya kan, ngeracik minuman. Waduh, yang suka minum itu pasti kepake banget gitu kan. Terus di perhotelan itu belajar jadi resepsionis, front office, tim reservasi, itu bisa kepake juga. Itu tentang manner lu ya kan, table manner itu kepake banget walaupun lu nggak jadi pelaku perhotelan atau wisata. Mungkin kan nantinya lu jadi orang kaya, lu bisa belajar cara table manner yang baik tuh gimana gitu guys. Gimana, menarik ya? Coba deh, seru tau di dunia pariwisata tuh itu. Dan sekali lagi gue bilang, gue gak nyesel di dunia pariwisata, gue happy banget gitu. Jadi buat lu yang mungkin nonton ini dan masih baru akan lulus SMP, terus mau ke sekolah apa ya, seandainya memang ada uang berlebih atau memang bisa ke sekolah swasta atau memang negerinya yang pariwisata juga ada kok guys. Itu SMK 27 kalau nggak salah, itu daerah Pasar Baru, itu dunia bidang pariwisata lo, negeri itu gitu. Coba masuk guys, nanti banyak peluang yang bisa lu dapati setelah lulus pun gitu. By the way, ini cukup macet guys. Ini daerah mana ya? Surakarta. Ini kayak Duren, dekat ke kiri itu kayak ke Duren Sawit guys. Ini warung steak. Wah, ini pom bensin yang STNK gue jatuh. Jadi nih, kayaknya aku di sana deh kayaknya STNK aku pernah jatuh, yang mobil waktu itu. STNK mobil. Kayak di sana deh, bukan di sini deh. Iya di sana bener, bukan di sini. STNK jatuh. STNK jatuh ditemuin orang guys, dikode-kodein ya kan. Kodein kalau bening lagi segini nih gitu. Kan kalau udah kode gitu kan kita bingung ya, mau ngasih dikit aja bingung, nggak bisa. Sedangkan kalau seandainya dia nggak kembaliin juga buat apa kan, nggak STNK orang. Cumanya sudah, gue ikhlas kok guys, karena dia juga baik. Balikan, dianterin sampai ke rumah guys. Rumah dia di daerah Kalimalang sini. Lumayan kan guys. Oke, ini kelihatannya sudah setengah perjalanan. Kita akan ke daerah Galaksi. Ikutin terus guys, jangan lupa di like dan subscribe ya. Kalau ada yang mau disampaikan perihal dunia pariwisata ataupun jalan-jalan gue kali ini, jangan lupa di komen guys, komen yang banyak. Subscribe juga ya.
biar channel ini makin berkembang guys. Tagi ini sudah mau mendekati daerah Galaksi guys. Nah di sini sih yang gue tahu juga kayak ada LRT gitu ya. Kemungkinan besar akan terintegrasi dengan jalur LRT lainnya, karena pernah denger itu akan nyambung semua LRT Jabodetabek. Hal positifnya adalah mungkin nantinya ya kita akan dimudahkan dengan banyaknya transportasi, dan semoga dibarengi dengan kualitas transportasi yang baik ya guys. Nah ini dia kalingan mobil guys. Nah ini udah daerah Galaksi guys. Ini Galaksi kan bener ya? Hah? Galaksi bener ini kan ya? Iya. Iya tuh. Oh iya ada tulisannya Galaksi City guys. Nah, ini waktu banjir kemarin cukup tinggi guys. Ya. Turut berduka juga lah ya. Karena luar biasa kemarin tuh banjir ya. Bekasi terpukul dengan berbagai daerah yang kena banjir guys. Kalau Galaksi dulu yang gue tahu juga sering banjir guys, cuman pas sekarang tuh sebenarnya sebelum banjir besar kemarin udah nggak pernah banjir. Kemarin pas banjir besar di sini kena lagi guys. Turut berduka ya buat yang mana, semoga nggak ada yang nggak merasakan kerugian yang parah gitu ya, atau kerugiannya akan segera terganti dengan yang lebih guys gitu. Itu tempatnya memang kayak pusat apa ya, kayak pusat niaga ya guys. Ini guys Galaksi itu jadi banyak tempat jual apapun, ruko-rukonya di sini. Dan kalau malam tuh lumayan seru loh guys. Tuh, karena ada kulineran juga setahu gue deh. Karena gue juga jarang ke Galaksi. Dulu pernah lewatin aja karena gue pernah kerja daerah Bekasi. Oke, ini kita ke kiri. Wah ini dia nih Plaza Kuliner Galaksi yang gue bilang tadi. Aku sambil nge-record itu tadi kuliner. Oke. Hawanya cukup panas ya guys. Wah, ini weekend ya. Bekasi itu weekend cukup macet guys untuk di beberapa titik. Gak tahu kenapa, mungkin karena memang banyak orang Bekasi yang keluar ke daerahnya ya, jadi agak macet. Karena kalau hari biasa mungkin yang orang Bekasi ke Jakarta kerja gitu mungkin ya. Nah, ini Taman Gigi namanya guys. Tuh ada bentuk gigi. Gigi apa ya taman gigi? Masih lurus. Sepertinya aku hafal. Sepertinya. Oke. Nah ini nih jalanannya agak-agak berlubang gini nih, sisa-sisa kena banjir guys. Gitu. Jadi kita sama-sama tahu gimana tajamnya air tuh sebenarnya. Nah, kadang ada tekanan air yang digunakan untuk memotong ya. Dan air ngantem apapun dengan konsistensiannya dia bisa merusak apapun guys. Kayak pernah lihat aspal atau semen yang kena tetesan air terus menerus dengan secara konsisten, lama-lama bolong kan. Nah kayak gitu. Sebenarnya itu bisa jadi filosofi yang membuktikan bahwa seberapa kita konsistennya atau sejauh mana kita konsisten, kita bisa mencapai sesuatu yang bisa dibilang mustahil guys. Itu jadi contoh guys, lewat trotoar dia padahal dekat loh putarannya. Jadi contoh ya guys. Nah itu jadi filosofi seperti itu. Karena kalau kita mau aspek detailnya, aspal atau semen itu kan keras ya.
Air itu kan yang kita tahu, sama-sama tahu lah ya, lembek ya, bukan lembek ya, maksudnya cair gimana sih, gitu kan. Kalau kita mikirnya di awam aja, masa sih aspal atau semen bisa ngancurin, balik, air bisa ngancurin aspal atau semen, kan keras mereka ya. Nyatanya hal itu sudah terbukti dari kejadian yang ditunjukkan oleh Allah lah kasarnya ya. Yang mana ya, ini Mas yang itu lagi ya, oh iya benar ya. Itu artinya apa? Segala sesuatu yang terlihat mustahil, kalau kita konsisten di satu titik, itu pasti bisa tercapai guys. Kayak air gitu, yang fokus jatuh tuk 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 di tempat yang sama, air bolong kan, kayak gitu guys filosofinya. Oke, ini kita udah mau sampai. Ini rumahnya bagus-bagus loh guys, nggak kebayang pada saat banjir tuh gimana ya. Di sini kena banjir gak ya? Sini kena banjir gak ya? Sini enggak. Oh sana doang, galaksi yang sana doang aja. Yang sana berarti sini mungkin ketutup aksesnya doang, nggak bisa kemana-mana guys. Seru ya. Bekasi itu memang gue bilang, dan memang informasinya apa namanya, kota berkembang ya, daerah berkembang. Bekasi, Tangerang itu daerah penopang yang cukup berkembang. Ada lagi Depok ya guys. Cuman kayaknya mungkin ya ini ya, correct me if I wrong ya. Kalau Depok kayak kalah cepet mengembangin nih nama Tangerang dan Bekasi. Kalau Bekasi Tangerang tuh sacet kayaknya. Mungkin kalau Depok perlahan tapi pasti, ya nggak sih. Oke, belok kanan, ini kita mau sampai guys akhirnya. Ini pom bensin BP sebelahnya. Kita jadi bukan masuk ke pom bensin BP nya guys. Wow, BMW klasik yang keren guys. Oke, karena udah mau sampai, saya tutup ya guys video kali ini. Semoga teman-teman sehat semua, sobat-sobat Jakarta Jalan sehat semua. Dan bantu like, subscribe-nya guys, dan juga komen supaya channel ini makin berkembang guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sehat-sehat terus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.